Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan cara pengisian mutaba'ah untuk para santri yang sekarang berada di rumah. Perlu diperhatikan bahwa kegiatan atau pengisian kegiatan mutaba'ah ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh para santri. Oleh karena itu, dimanapun santri berada, pada dasarnya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan mutaba'ah yaumiyah. Kalau di sekolah, selama di asrama, ketika para santri mengerjakan kegiatan mutaba'ah yaumiyah, itu langsung tercatat oleh Ustadz dan Ustadzah pembina asrama. Nah, sedangkan ketika di rumah, untuk mengukur apakah kegiatan ini tetap dilaksanakan, maka para santri wajib untuk mengisi laporan mutaba'ah yaumiyah. Sebelum lebih lanjut, perlu Ustadz ingatkan bahwa kegiatan mutaba'ah yaumiyah ini adalah kegiatan amal ibadah kita ya, sebagai seorang muslim. Bukan hanya sebagai seorang santri, tetapi sebagai seorang muslim memiliki kewajiban yang sama untuk tetap melaksanakan kegiatan amal soleh, amal kegiatan ibadah yaumiyah yang optimal setiap harinya. Oleh karena itu, niatkan bahwa ini adalah sebagai sarana untuk terus memperbaiki diri agar menjadi insan yang soleh. Khususnya untuk santri SMP IT Baitul Ilmi, kegiatan mutaba'ah yaumiyah ini akan dikonversi menjadi nilai, yang nanti nilai ini akan masuk ke dalam rapot pesantren dan asrama. Itu ya untuk pengantar kegiatan mutaba'ah yaumiyah ini. Baik, selanjutnya untuk pengisian mutaba'ah yaumiyah ini setidaknya kita membutuhkan dua sarana ya. Sarana yang pertama adalah alat atau perangkat. Kalian bisa menggunakan laptop, menggunakan PC, atau menggunakan perangkat lain yang memiliki layar lebar ya, seperti tab mungkin ya. Jadi tampilannya sama persis seperti yang kalian saksikan di video ini. Ustadz menggunakan laptop. Bisa juga menggunakan smartphone ya, atau perangkat yang memiliki layar kecil. Mungkin tampilannya akan sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sama. Isian dan form atau bentuk mutaba'ahnya sama. Gitu ya. Jadi sarana yang pertama yang harus kalian siapkan adalah perangkatnya, apakah menggunakan laptop atau menggunakan smartphone. Sarana yang kedua adalah jaringan. Karena mutaba'ah ini harus tersampaikan dan terlaporkan, maka butuh jaringan internet. Silakan pastikan kuotanya cukup, meskipun tidak akan membutuhkan kuota yang banyak ya untuk pengisian mutaba'ah ini. Tapi pastikan kuotanya cukup, ada dan tersambung ke internet. Baik, jika kedua sarana ini sudah ada, kita bisa langsung mencoba mengisi mutaba'ah ya. Silakan di perangkatnya masing-masing dibuka browsernya, kemudian masuk ke dalam tab pencarian alamat atau URL, tab untuk memasukkan URL. Di sini kita ketikkan alamat linknya adalah mutaba'ah.baitulilmi.sch.id/. Nah, ini dimasukkan kelas. Kalau misalkan kelas 7 berarti 7, kalau kelas 8 berarti 8, kalau kelas 9 berarti 9. Gitu ya. Kalau misalkan sudah, di sini saya akan mencontohkan kelas 8 ya. Di sini kelas 8, kemudian ikuti dengan strip, kemudian ikuti dengan rombel A, B, C atau D. Ya. Misalkan saya akan mengisikan untuk kelas 8B. Ya, berarti kita ketik B. Cukup sampai di sana ya untuk linknya. Jadi perhatikan sekali lagi, ini bisa 8B, 8 strip A, 8 strip C, atau 7 strip A, 7 strip C, 7 strip D, dan sebagainya. Kelas 9 pun sama. Oke.
Kalau sudah, kita enter dan masuk ke link tersebut. Ditunggu beberapa saat terverifikasi. Nanti kalau sudah selesai akan tampil bentuk form isian yang harus diisi pada ini adalah jalan dari form mutaba'ah. Ya. Di sini ada terdaftar webnya, kemudian ini nama kelasnya, menu akan dibaik saja terlebih dahulu. Ya, kosong, kalaupun diklik tidak akan terjadi apa-apa. Nah, langkah pertama untuk pengisian mutaba'ah ini adalah silahkan pilih sesuai dengan namanya masing-masing. Di sini diklik saja yang tanda panah kecil di paling pinggir kanan, diklik, nanti akan muncul ke bawah pilihan nama. Ya, silakan di scroll atau misalkan boleh diketik. Misalkan di sini namanya adalah Azkia ya, Azkia. Nah, nanti muncul sendiri. Nanti silakan diklik ya namanya, diklik nanti akan otomatis muncul. Oke. Kemudian untuk tanggal. Nah, tinggal diklik saja, nanti akan muncul pilihan tanggal di bawahnya. Di sini, Ustaz memilihkan atau menyiapkan tanggal yang hari kemarin. Misalkan hari ini hari Senin ya. Ustaz merekam video ini hari Senin tanggal 26 Juli. Tetapi yang di sini muncul adalah tanggal 25. Silakan diklik tanggal 25-nya. Berarti kita akan melaporkan kegiatan selama hari Ahad kemarin. Ya. Jadi kegiatan hari Ahad kemarin, sholatnya, kemudian sedekahnya, kemudian zikir al-maksuratnya, segala macam, dilaporkannya di hari Seninnya, ya. Boleh diklik, nanti akan otomatis muncul 25 Juli 2021. Khusus untuk akhwat, kalau untuk ikhwan di sini tidak ada pertanyaan haid ya. Khusus untuk akhwat, ini ada pertanyaan haid atau iya atau tidak. Kalau pada hari Ahad waktu itu haid, silakan diklik iya. Nah, kalau tidak berarti tidak, gitu ya. Tuh. Kalau misalkan iya, berarti nanti jawaban yang di sini beberapa pertanyaan seperti sholat, ya, itu akan diabaikan. Tapi kalau di sini tidak, ini khusus untuk akhwat sekali lagi. Kalau ini tidak, maka di sini akan dihitung dan dikonversi menjadi nilai setiap isian sholat. Gitu ya. Baik. Kemudian ini selanjutnya adalah mutaba'ah sholat fardu ya. Bagi ikhwan, harapannya semua sholat berjamaah di setiap waktu sholat ya. Jadi silahkan diklik apakah sholat berjamaah atau sendirian munfarid ya. Misalkan zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya misalkan munfarid, subuh berjamaah, atau ini sama berjamaah boleh ya. Nah, diisi sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya sholat tahajud dan witir. Di sini Ustadz memasukkan angka ganjil ya, karena Ustadz menghitung jumlah rakaat yang sudah dijumlahkan antara sholat tahajud dan witir. Di sini dimulai dari angka 0 untuk tidak melaksanakan sholat sama sekali, kemudian 3 rakaat, 5 rakaat, sampai 11 rakaat. Ya, kita contohkan misalnya 11 rakaat ya. Selanjutnya sholat duha. Sholat duha itu adalah angka genap ya, mulai dari angka 0 untuk tidak melaksanakan sama sekali sampai 12 rakaat ya. Ya, jadi dikerjakan dengan jumlah rakaat yang genap ya untuk duha. Misalnya kita isi di sini dengan 6. Selanjutnya ini untuk menu sholat adalah menu tilawah Al-Qur'an. Ya, jadi di sini silakan kalian mengetikkan berapa jumlah halaman sudah dibaca pada hari itu. Ya, ingat yang dimasukkan ke laporan mutaba'ah ini adalah jumlah halaman.
Ya, satu juz itu terdiri dari 20 halaman atau 10 lembar. Jadi silahkan diperiksa kembali kegiatan tilawahnya, apakah sudah mencapai berapa halaman gitu ya. Misalkan sudah mencapai 15 atau 14 halaman, berarti itu sama dengan 7 lembar gitu ya. Gitu. Selanjutnya infak dan sedekah harian. Ini silahkan kalian isi dengan ya atau tidak ya. Jika ya, maka nanti akan terbaca melaksanakan sedekah gitu ya pada hari itu. Al-maksurat ya, al-surat pagi dan sore, apakah membacanya atau tidak, bisa jadi ya gitu ya, atau sorenya misalkan tidak, boleh gitu ya, atau sebaliknya, atau dua-duanya iya boleh. Kemudian membaca buku. Nah, silakan, mumpung kalian di rumah, mungkin ada beberapa judul buku yang bisa kalian baca. Silakan dibaca dan laporkan ya di kegiatan ini kepada kami agar kami mengetahui buku apa saja yang sudah kalian baca. Tetapi di sini Ustadz harapkan buku yang kalian baca adalah buku yang menambah ilmu keislaman kalian ya. Jadi di sini misalkan bukunya buku ini karangan Nuqaim Saidul Khatir ya. Gitu ya. Atau misalkan ya, kisah kisah Umar gitu ya. Umar bin Khattab ya. Bacanya dari halaman berapa sampai halaman berapa dituliskan. Misalkan sebelumnya sudah baca, jadi mulai di tengah boleh. Jadi di halaman 50 misal 20 halaman ya. Boleh. Selanjutnya bakti santri. Bakti santri itu adalah amal soleh yang bisa kita lakukan selama di rumah. Ya, mulai dari merapikan tempat tidurnya sendiri atau dibawa sama orang lain. Jika merapikan sendiri, maka pilih ya. Mencuci peralatan makanan setelah makan, apakah dicucikan sendiri atau apakah mencuci sendiri atau dicuci oleh orang lain. Jika dicuci oleh orang lain, maka pilih tidak. Rapikan pakaian ya, pakaiannya dilipat sendiri terus dimasukkan ke lemari atau dikerjakan oleh orang tua. Jika dikerjakan sendiri ya, jika dikerjakan oleh orang tua berarti tidak gitu ya. Kemudian tidur setelah subuh ya, apakah setelah sholat subuh kemudian kalian tidur lagi? Kalau tidur lagi itu berarti ya, kalau tidak berarti tidak. Harapannya adalah kalian tidak tidur lagi setelah sholat subuh ya, karena kita tahu bersama bagaimana keutamaan yang terdapat pada antara sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi manfaatkan momen-momen itu untuk melaksanakan berbagai amal-amal soleh ya, bisa zikir, bisa membantu pekerjaan orang tua gitu ya, atau bisa yang lain. Selanjutnya di sini ada kolom membantu pekerjaan rumah. Coba ya, dari 24 jam yang sudah terlewat itu, apa yang sudah kalian laksanakan? Pekerjaan apa yang sudah kalian kerjakan di rumah? Misalkan mengasuh adik gitu ya, bisa, boleh. Kemudian pekerjaan berikutnya belanja ya, boleh. Belanja kebutuhan warung atau belanja kebutuhan dapur misalkan, boleh gitu ya, dan seterusnya. Boleh, silakan diisi sebanyak mungkin sesuai dengan amal soleh yang sudah kalian kerjakan pada hari itu ya, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang membantu orang tua gitu ya, membantu
keluarga yang ada di rumah. Kemudian terakhir ini ada catatan, silakan untuk menyampaikan catatan-catatan apabila ada yang ingin disampaikan. Misalkan kalian lupa mengisi mutabaah pada tanggal 20 Juli, kan itu udah terlewat lama. Sebentar kalian baru inget nih sekarang nih. Kalian boleh isi saja yang di atasnya sesuai dengan yang kalian kerjakan pada tanggal 20 Juli. Untuk tanggalnya boleh dikosongkan. Di sini tulis catatan wajib ya. Kalau menyusul wajib tulis di catatan untuk mutabaah tanggal 20 Juli. Ya. Atau catatan yang lainnya, misalkan orang tua di rumah lagi sakit, Ustadz mohon doanya, orang tua sedang sakit gitu ya. Nah, jadi silakan sampaikan kabar kalian, kondisi kalian, keadaan kalian di kolom catatan ini ya. Kalau misalkan ada kami dari Ustadz dan Ustadzah bisa mendoakan, bisa membantu, yang mudah-mudahan kami akan mendoakan, kami akan membantu sehingga kondisinya kembali normal, gitu ya. Gitu. Kemudian terakhir di sini ada kalimat data ibadah yaumiyah, di atas adalah data yang benar-benar sudah dikerjakan. Ya, jadi jangan mengada-ngada ya. Kalau tidak dikerjakan silahkan dengan jawab dengan sejujur mungkin bahwa memang tidak dikerjakan. Jadi itu jadi bahan perbaikan. Ya, kalau tidak dikerjakan hari ini, besok insya Allah berazam saya akan mengerjakannya besok. Ya. Selanjutnya semoga Allah menerima setiap amal kebaikan kita semua. Tentu setiap kegiatan ini kita harus awali dengan keikhlasan. Ya, jadi jangan jadi jangan semata-mata mengerjakan kegiatan itu untuk tugas atau untuk nilai, tidak ya. Niatnya semuanya untuk Allah. Nah, sementara laporan ini untuk dicatat saja di pesantren ya, di sekolah, agar terdata, agar tercatat, agar dapat nilai. Tuh. Oke, kalau sudah dibaca dari kerjakan kita centang amin ya, centang seperti ini. Kalau ini tidak tercengang, data ini tidak akan terkirim. Wajib dicetak. Setelah itu dikirim sampai nanti muncul indikator pengiriman. Nah, layarnya menjadi agak buram proses pengiriman ya. Beberapa saat saya nambah tampilan berhalap. Itu mungkin untuk kali ini. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tetap istiqomah dalam kegiatan mutabaah yaumiyah hariannya di rumahnya masing-masing. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menambah hafalan, dan tetap semangat untuk memperbaiki setiap amal-amal kebaikan dan amal soleh kita.